Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, pernah nggak merasakan kedutan di wajah? Nah yang jadi pertanyaan, apakah tanda ini merupakan tanda kelainan dari saraf tertentu atau tidak? Nah jangan khawatir, saat ini saya akan membahasnya dengan Dr. Lili, spesialis saraf. Halo dokter. Hai. Sehat selalu ya? Ya. Kalau saya sih jarang sih kedutan-kedutan ya dok. Tapi mungkin menjadi pertanyaan pemirsa, apa sih kedutan di wajah itu ya? Baik, terima kasih Dr. Ekles. Ya. Jadi memang kita sering mengenal kedutan ya pada wajah terutama. Nah kedutan itu sebetulnya merupakan gangguan gerakan motorik yang berulang dan seringkali tidak terkendali. Jadi pasien itu biasanya tidak bisa mengendalikan. Jadi gerakannya terus menerus seperti itu. Nah sebetulnya kedutan itu tidak hanya di wajah, bisa di beberapa tempat. Cuman yang biasanya paling mengganggu kan memang di wajah ya. Iya. Jadi ada kedutan gitu. Nah penyebabnya apa dok? Saraf kah atau otot kah atau gimana dok? Oke. Baik, jadi penyebab pasti sih belum diketahui ya. Cuman biasanya dia akan semakin bertambah dengan adanya stres, ya pikiran atau kelelahan seperti itu. Ya atau juga, nah itu gerakan-gerakan itu bisa ringan sekitar mata saja, atau bisa juga semakin memberat sehingga pipi kadang bibir tertarik. Nah kalau sudah seperti itu biasanya memang ada gangguan di saraf. Gitu. Jadi sarafnya tertekan oleh pembuluh darah. Ya. Gitu. Nah saraf di wajah kita kan ada 12 ya. Ya. Salah satunya yang untuk mengurus wajah itu adalah saraf ketujuh atau facialis. Jadi kalau saraf ketujuhnya itu tertekan oleh pembuluh darah, yaitu terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Oke. Nah ada nggak penyakit tertentu yang menyebabkan kedutan ini dokter? Untuk komorbid mungkin ada ya. Jadi kadang-kadang kedutan itu biasa ditemukan pada anak-anak. Mungkin kalau anak-anak dengan ADHD, gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian yang cenderung lebih gangguan cemas seperti itu. Ya kadang-kadang sindrom atau Rett juga bisa mengalami. Psikis ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah ini berarti apa dok? Kelainan saraf ya? Iya. Kelainan saraf ya? Kelainan saraf yang menyebabkan kedutan itu ya? Kedutan di wajah. Ya. Oke. Dokter, bahayakah kedutan yang ini sering terjadi di wajah ini berbahaya ya kalau sering terjadi dok? Gimana? Oke. Sebetulnya kedutan sendiri itu tidak berbahaya ya. Cuman memang sangat mengganggu. Setuju. Terutama contohnya saat kita menyetir. Pas saat nyetir kemudian matanya mendadak dia menutup, tidak bisa buka, itu kan membahayakan ya. Nah, tapi secara tidak langsung ya. Atau kita sedang membaca, main komputer, itu kan sangat mengganggu. Iya. Cuman kalau fatal secara khusus itu tidak. Tidak ada. Jadi tidak berbahaya bagi kesehatan, tapi biasanya mengganggu aktivitas sangat kehidupan sehari-hari. Ya, nah saya ingat nih fakta mitos nih yang sering beredar di masyarakat nih dokter. Katanya kalau sering kedutan, apalagi di mata tuh bagian atas tuh katanya ini nih mau dapat ini untung besar nih dokter. Tapi itu berhubungan dengan ini nggak dok? Apa namanya ilmu kesehatan? Itu mitos ya. Itu hoax ya. Sebetulnya tidak ada ya ke arah situ. Ya. Itu karena itu yang dokter bilang tadi adalah refleks dan apa namanya karena ada gangguan di saraf ya. Di saraf betul. Iya. Dan kadang-kadang nggak cuma satu mata, kadang bisa dua mata gitu kan, bisa pindah-pindah ya. Iya. Dan dokter bilang tadi kalau yang berat bukan cuma kedutan tapi wajah terasa ketarik-ketarik. Betul. Ya? Bukan cuma hanya matanya tapi bisa termasuk pipi sampai bibirnya ketarik semua. Terasa ketarik ya? Bukan terasa lagi, memang tertarik. Memang ketarik? Iya, betul tertarik. Wah, itu sangat-sangat mengganggu. Ya. Nah dokter, sebelum kita ke cara mencegahnya sekaligus terapi, ada juga fakta mitos. Katanya kedutan ini disebabkan karena kurang minum air. Kurang minum air. Mungkin secara tidak langsung ya. Memang kita harus bedakan juga ya, yang namanya kedutan. Kadang-kadang ada juga istilahnya spasme atau kram yang kayak gitu ya, itu beda. Kalau kurang cairan atau apa mungkin kram gitu ya. Tapi kalau yang itu kedutan. Tidak berhubungan secara langsung ya. Ya mungkin untuk istilah juga bisa saya sampaikan ya, kalau misalnya kedutan yang ringan itu bisa disebut tic facialis, jadi hanya sekitar di wajah aja. Tapi kalau yang sudah sampai berat itu namanya hemifacial spasm. Itu yang bisa sampai tertarik semua. Yang setengah wajah ketarik ya? Iya betul, dan itu sangat mengganggu. Nah gimana dokter cara mencegahnya? Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa biasanya dia diperberat dengan kondisi stres atau kondisi kelelahan. Ya berarti nomor satu ya pasti hindari stres.
hindari stres, terus untuk kelelahan dijaga supaya tidak terlalu capek, terutama mata. Ya kalau udah di komputer atau di handphone itu diperhatikan. Oke. Nah ini menjadi penasaran para pemirsa atau pertanyaan para pemirsa, gimana dok cara mencegahnya? Apalagi yang sering nih. Ya, jadi nomor satu karena tadi penyebabnya biasanya diperberat dengan stres pikiran, yang pastinya hindari stres. Ya, jangan terlalu banyak stres, kemudian kelelahan juga, faktor kelelahan itu juga faktor utama. Jadi membaca, kemudian menonton itu juga harus diperhatikan. Jangan terlalu lama. Kalau memang sudah matanya kering, biasanya sudah matanya kering atau lelah, ya sudah istirahatkan. Oke. Jadi memang berkaitan dengan mata ya? Iya, paling sering kan di area mata. Mata memang. Ya. Jadi berkaitan dengan mungkin mata, persarafan yang ada di mata sehingga menjadi refleks kedutan. Oke. Nah ini mungkin bagi pemirsa yang sudah sering mengalami kedutan. Yang dianggap parah berarti yang sudah sebelahnya ketarik ya dokter ya? Ya, sudah tertarik semua dari pipi kemudian bibir tertarik ya. Dan untuk mengatasi kerutan itu ada terapinya kah dok? Ya. Kedutan ya, bukan kerutan ya, kedutan. Kedutan. Silakan dokter. Ya, jadi untuk pengobatan tentunya nomor satu adalah obat-obatan ya. Selain yang tadi untuk pencegahan, kemudian obat-obatan. Biasanya kita kasih obat-obatan. Kemudian kalau memang masih juga belum terkendali, bisa disuntik dengan botulinum toksin. Ya, kalau orang biasanya kenalnya botox namanya ya. Botox itu bukan hanya untuk kecantikan, jadi untuk saraf juga bisa. Ya, cuma memang beda nanti dosisnya dan sebagainya. Ya itu dengan botox. Dan kalau memang sudah sangat berat, ya seperti tadi sarafnya tertekan oleh pembuluh darah, mungkin sudah waktunya untuk dilakukan tindakan. Minimal invasif dekompresi dari sarafnya. Dan ini pada saat apa kita harus ke dokter? Tapi mungkin pemirsa di rumah pada seneng ya, karena kan banyak fakta mitos yang bilang, nanti beruntung nih. Jadi tapi mungkin kita sebagai pemirsa di rumah, sebagai masyarakat awam mungkin apa tandanya kalau kita harus ke dokter, dok? Baik. Jadi kalau kita ke dokter kalau memang sudah mengganggu, ya jadi kedutannya tidak berhenti. Jadi kadang-kadang kedutan bisa berhenti sendiri, ya terutama kalau kita sudah tenang, tidak ada banyak pikiran, itu biasanya berhenti sendiri. Tapi semakin kita pikirkan, aduh kedutan, biasanya nggak berhenti, malah terus kedutan. Nah mungkin kalau sudah mengganggu seperti itu, mungkin perlu ke dokter ya. Jadi kedutan yang tidak berhenti dan mengganggu aktivitas, tandanya harus ke dokter. Jangan dianggap sebagai keuntungan ya. Iya. Oke dokter, terima kasih. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya.